warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia. Saya guru SMP 2 Negeri Bandar Baru di Kabupaten Pidijaya, sekaligus mahasiswa PPG Daljak Kemenang kategori 1 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa agar apa yang Ibu sampaikan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu sendiri dan untuk anak-anak Ibu semuanya. Sekarang ketua kelas mulai untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi Fadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani zidni ilman warzuqni fahma. Apa semua anak-anak Ibu sudah siap untuk memulai pelajaran? Insya Allah siap ya. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Alfi Syahri hadir? Haflah? Zaujil? Tidak hadir ya? Iklil? Sebelum Ibu melanjutkan ke pelajaran hari ini, Ibu ulang sedikit materi yang telah lalu, yaitu tentang hadas dan najis. Anak-anak Ibu semua, materi yang sudah lalu, minggu yang lalu, Ibu harap itu sudah paham semua tentang hadas dan najis. Apa itu hadas, apa itu najis, bagaimana cara menyucikannya, dan bagaimana menghilangkan najis. Itu sudah materi di minggu yang telah lalu. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Tanahku, negeriku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Tujuannya adalah melalui pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi ataupun yang dibahas di dalam materi gibah dan
tabayun. Nah, sebelum Ibu jauh melanjutkan ke dalam pelajaran, coba kita lihat sama-sama. Ke layar ada pantun pemantik. Siapa yang mau baca? Alfi ya. Nah, coba Alfi baca sambilan duduk juga boleh. Jalan-jalan dengan Pak Alfi, makan soto bersama temannya, bergosip. Ya, lanjut. Dah, lanjut ya. Apa itu gibah? Ada yang tahu? Nah, gibah adalah tindakan membicarakan orang lain atau aib seseorang yang tidak hadir di belakangnya. Di mana hal itu diketahui dan dibicarakan dan ia merasa tidak senang atau berkeberatan. Gibah dianggap sebagai apa? Sebagai perbuatan tercela dalam Islam. Dan dalam Islam hukum gibah itu adalah haram. Islam melarang gibah. Kenapa dalam agama kita gibah itu dilarang? Yang pertama sekali alasannya adalah, siapa yang tahu? Gibah dapat menimbulkan rasa sakit hati. Itu menurut seorang pengamat media sosial. Kata seorang ulama, gibah dapat menghapus amal kebaikan yang telah dilakukan. Misalnya, kita mencari kejelekan orang lain, membuka aib orang lain, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam agama menurut para ulama ataupun yang sudah kita ketahui bahwa itu dapat menghapus pahala kita. Pahala kita sudah kita berikan kepada orang lain. Karena kenapa? Kita membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian gibah juga dapat menyebabkan yang kita bicarakan itu menjadi lemah, menjadi marah, menjadi kadang-kadang terganggu mentalnya. Kemudian hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujarat, yaitu ayat yang ke-6. Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dhan dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Dah, ada yang tahu apa isi ataupun makna yang terkandung dalam surah Al-Hujarat? Syakira. Apa Syakira? Coba baca artinya. Ya. Perhatikan ya. Nah, jadi Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagai daripada prasangka tersebut adalah dosa.
Dan dijelaskan dalam ayat tersebut, adakah yang memakan di antara kamu yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Itu sangat ngeri sekali ya. Jadi dalam surah Al-Hujarah ini jelas bahwa larangan untuk menjauhi ghibah. Kemudian apa tujuan tabayun? Sarina? Tahu nak apa tujuan dari tabayun? Tujuannya adalah dari tindakan yang dapat Menimbulkan bahaya bagi orang lain dan mencegah fitnah. pinter Sarina, 100 untuk Sarina ya. Tujuan dari tabayun adalah untuk menghindari tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain dan mencegah fitnah. Dengan siapa kita berinteraksi? Di sekolah. Kita berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Di rumah kita berinteraksi dengan keluarga di rumah. Dan begitu pula di lingkungan masyarakat kita. Bijak-bijaklah dalam berbicara, karena berbicara kita, karena mulutmu adalah harimaumu. Karena suatu saat harimau itu dapat menerkam kita sendiri. Makanya jaga mulut kita, jaga lisan kita, jangan sampai kita berkata atau membicarakan orang lain. Jauhilah gosip, jauhilah ghibah, jauhilah membicarakan dan menjelek-jelekkan orang lain. Jauhi semua perkataan orang lain. Kita jangan berpikir untuk orang lain, berpikirlah untuk diri sendiri. Introspeksi diri. Apa hari ini saya sudah berbuat kebaikan? Apakah hari ini sudah saya melakukan kebaikan untuk diri kita dan orang lain? Jangan selalu kita melihat kesalahan, melihat kejelekan, dan membicarakan orang lain. Seperti kata, semut di seberang lautan kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jangan melihat orang seperti itu. Paham? Semut di seberang lautan, tapi kelihatan di mata kita. Sedangkan gajah di pelupuk mata tidak nampak. Makanya jauhilah ghibah. Jangan melihat kejelekan orang lain walaupun jauh di sana. Tetapi lihatlah diri kita sendiri. Apakah hari ini saya sudah benar melakukan sesuatu? Apakah hari ini saya sudah melakukan kebaikan? Apa yang sudah saya lakukan untuk hari ini? Sudah semua diperhatikan. Alfi? Semangat, semangat, semangat. Yes. Jangan lemas, pagi-pagi dah lemas. Nah, kemudian refleksi. Setelah kita mempelajari bab ini, yaitu tentang materi ghibah dan tabayun, coba renungkan. Nah, masing-masing siswa-siswi ibu coba renungkan. Apakah saya masih memiliki sifat-sifat ghibah? Sifat-sifat menggibah? Sifat-sifat membicarakan orang lain? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan sikap tabayun dalam diri kita? Ini coba dengar. Misalnya, ada seseorang yang sedang duduk bersama temannya. Kemudian datang seorang lagi. Mereka sedang asyik bergosip, sedang asyik bergibah. Kemudian kita datang. Pertanyaan ibu adalah, ingat, perhatikan. Pertanyaan ibu adalah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan perkataan kawan kita tadi?
Yang bisa tunjuk tangan terus. Ibu kasih nilai 100. Ada bisa? Ada yang bisa? Bisa? Di saat kita mendengarkan orang lain sedang berbicara atau bergosip atau menyampaikan sesuatu berita yang tidak benar kepada kita, hal yang kita lakukan adalah kita mengingatkan kepada kawan kita agar tidak membahas masalah itu lagi, beralih ke topik yang lain, beralih ke pembahasan yang lain. Kita menasehati teman kita, mengajak kebaikan, ajak dia kepada kebaikan. Apabila misalnya sedang melihat ibu-ibu yang sedang duduk bergosip misalnya, kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, ajak mereka. Oh, dibilang nanti, kok anak kecil nasihati orang tua misalnya ya, kita bisa bilang dalam Islam Bu tidak boleh. Itu contoh ya, contoh yang bisa kita lihat di kehidupan kita. Ini tidak mesti orang perempuan saja, kadang-kadang orang laki-laki juga ada gosip, ada juga menyebarkan gosip. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Di sini baik-baik semua anak ibu kan? Amin. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menularkan sikap tabayun kepada orang lain. Bagaimana sikap kita? Sikap tabayun kita bagaimana? Seperti yang ibu bilang tadi, kita ajak kawan kita untuk kebaikan. Hai kawan, jangan kita berkata yang tidak baik atau yang jangan kita menjelek-jelekkan orang lain, karena itu dah dosa. Jangan kita buka aib orang lain, nanti suatu saat Allah akan buka aib kita sendiri. Kenapa Alfi? Nampaknya lemah sekali, ngantuk. Kenapa? Sudah. Kemudian setelah melakukan refleksi, sekarang kita bagi kelompok ya. Ibu akan kasih semua tugasnya. Sekarang dibagi kelompok dulu. Nah, bagi kelompok dulu. Ini bagi kelompok, ini balik ke sini. Ini sudah pas, Alfi, kalau boleh masuk ke sini, kalau enggak sini aja boleh. Masuk. Tolong. Dah. Geser. Alfi kenolong Yesus. Dah, geser. Dah. Kalau semua sudah siap untuk kelompok, ini saya kira Kanza nih. Ini ya. Buat lain. Ya, semuanya dikerjakan ya. Dikerjakan. Kerja kelompok lah. Semua kerja kelompok. Itu benar tuh, sama tuh soalnya. Ini sama. Ya, boleh. Ini apa nih? Ini kertas nih, ada soal di sini. Coba lihat, ada kadang nafis tadi. Dengan kelompok, ya nanti ibu suruh ke depan masing-masing. Sania, Sofa, dah lihat di sini, nanti satu orang bangun ke depan, satu orang baca soal, satu orang jawab. Alfi, semua bangun nanti, kerjakan secara berkelompok. Kalau sudah, kelompok ini maju yang pertama, silakan. Silakan maju, Nak. Nah, sini lagi, geser. Berdiri api. Dah, kalian baca assalamualaikumnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, menjelaskan. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, silakan, Nak. Ya, perhatikan ya, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jawab. Membicarakan perbaikan. Ya, lanjut terus. Apa yang harus dilakukan jika seseorang yang Perhatikan ya, kawannya presentasi, perhatikan. menyampaikan berita tersebut. Nah, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bangun kelompok anak laki-laki ya, bangun ke depan. Anak laki-laki bangun ke depan. Alfi, semua bangun. Presentasikan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3. Sini lagi. Nah, beri salam. Waalaikumsalam. Udah. Yang besar suaranya. Apa dampak negatif dari sosial media terkait dengan tabayun? Jawab. Peningkatan kewajiban agama. Peningkatan kewajiban agama, benar. Satu lagi. 6. Apa yang harus dilakukan agar bisa bertabayun dalam menggunakan Media sosial. Jawab. Nah, sudah? dari kelompok B Ingin? mempresentasikan Ya, lanjut. apa yang dimaksud dengan Jawab. membayarkan kegiatan orang lain. Hmm. Apa yang terkait dengan dilarang memakai baju saudara yang Tepuk tangan kepada kelompok terakhir. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua sudah tampil. Semua sudah mempresentasikan materinya masing-masing, yaitu mengenai ghibah dan tabayun. Kemudian ini soal LKBD yang sudah Ibu kumpulkan. Alfi, alhamdulillah sudah mengetahui, sudah paham ya tentang materi ghibah hari ini dan tabayun. Kemudian Nurul Haflah juga sudah mengetahui. Syakira juga dapat nilai baik ya untuk hari ini. Dan yang lain alhamdulillah sudah paham tentang materi ghibah dan tabayun. Kemudian kesimpulan dari ghibah dan tabayun adalah pentingnya menjaga lisan dan mencari kebenaran dalam berinteraksi. Ghibah atau mengunjing atau menggosip itu harus dihindari karena merupakan perbuatan yang tercela yang dapat merusakkan keharmonisan dan menimbulkan fitnah. Ibu ulang sekali lagi, ghibah harus dihindari
Ya, tidak boleh bergibah, tidak boleh bergosip, tidak boleh mengunjing. Ingat kepada ayat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Apakah di antara anak-anak ibu semua yang ada di sini mau memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Tidak. Tidak kan? Semua jawab tidak. Karena kenapa? Maka jauhkan akibat perbuatan gibah. Jauhkan perbuatan mengunjing, jauhkan perbuatan menggosip, karena itu dilarang, haram bahkan hukumnya dalam agama Islam. Tabayun, mari bertabayun. Apa itu tabayun? Memastikan kebenarannya dan mencegah penyebaran informasi palsu dan menjaga kesucian lingkungan digital. Kita sudah saat ini sudah canggih, sudah menggunakan media sosial. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang terakhir tadi refleksinya. Apakah saya masih memiliki sifat suka menggibah? Itu refleksi terhadap diri sendiri, introspeksi diri sendiri dengan materi gibah dan tabayun ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan sikap tabayun dalam diri kita? Liman kana allazi yanfa'una rabbi wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina rabbi biman lamnana allazi yanfa'una rabban wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina ayan nabi Muhammad. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dalam materi gibah dan tabayun tadi bisa anak-anak Ibu mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.